Perpu itu pada dasarnya begini, ya, supaya diketahui pada dasarnya. Kalau undang-undang yang ada, pemerintah itu untuk dibubarkan harus lewat pengadilan. Jadi pengadilan yang memutuskan akhirnya. Perpu ini dibalik sedikit, dibalik. Pemerintah membubarkan, kemudian yang tidak setuju bawa ke pengadilan. Jadi ujung-ujungnya pengadilan juga sebenarnya. Cuma terbalik dia punya proses. Jadi hanya perbedaan proses. Tidak ada, intinya tidak beda. Jadi katakanlah HTI diubarin, dia pergi pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan, oh itu tidak sah, ya tidak. Tapi kalau dulu pemerintah tidak setuju bahwa pemerintah bawa ke pengadilan. Jadi tidak prinsip pokoknya itu tetap keadilan ada. Tidak sama sekali pemerintah bisa bertindak diktator, tidak. Karena tetap ada instansi atau lembaga peradilan yang dapat membatalkan pemerintah punya. Ya, itu kan Pak Sodik, apa masalahnya? Pengadilannya tetap ada, cuma bedanya yang pertama, yang selanjutnya setelah keluar kan sama saja ujung-ujungnya pengadilan. Oke, pertama saya sampaikan yang dijelaskan Pak Arteria Dahlan tadi. Ini yang kita awasi undang-undang ormas, bukan undang-undang teroris, ya kan? Kalau teroris mungkin kita tidak perlu waktu yang panjang, proses pengadilan sergap duluan, ya enggak? Kalau ormas apa sih? Kenapa kita tidak sabar untuk menunggu dulu proses pengadilan? Ya, dan kita sudah lakukan loh di undang-undang yang lama oleh DPR pada masa reformasi. Yang kedua, di mana-mana di luar negeri dan Indonesia, fakta lah menunjukkan. Saya katakan tadi, siapa yang meragukan demokratisme dan nasionalisme Bung Karno, ya enggak? Pak Harto, bahkan maaf seorang Gus Dur, ya enggak? Tapi ketika ruang itu tidak ada, ruang penjagaan itu, dan ketika kekuasaan pemerintahan itu sangat terbuka, fakta mengatakan bahwa orang bisa berubah. Itu harus kita kawal. Saya bertanya loh, apa yang ditakutkan dengan pengadilan? Enggak? Ada dua orang takut pengadilan. Satu, tidak sabar waktu. Yang kedua, ada apa? Takut pengadilan dulu, gitu, ya enggak? Itu yang kita pertanyakan. Kita poinnya di situ loh, Pak. Mengapa mesti pengadilannya ditaruh terakhir sih? Itulah makanya saya minta kan teman-teman Partai Gerindra juga ingat nggak waktu kita membahas ini 2 minggu yang lalu pembahasannya. Semua fraksi ini sepakat. Yang saya katakan tadi, penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila cenderung dikemas dalam berbagai hal, termasuk melalui ormas. Memanfaatkan era kebebasan berserikat berkumpul. Memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pemerintah, DPR, semua ormas Islam juga sepakat di poinnya yang di sini. Ya, kemudian kesimpulannya apa? Rentan akan persatuan Indonesia, keutuhan NKRI, kedaulatan negara. Ya, saya mau kasih contoh negara yang sangat demokratis sekalipun. Begitu panggilan kedaulatan negara dan ancaman terhadap negara, negara hadir. Ya, mengatasnamakan hukum yang di atas undang-undang sekalipun. Kita belum sampai tahapan itu. Kita masih pada tahapan yang beradab. Makanya kalau kita sepakati kemarin, itu alasannya pemerintah, yang dipahami 10 fraksi, Pak, termasuk Gerindra juga, kecepatan revisi undang-undang. Kita maunya kan yang soft seperti itu. Kecepatan revisi undang-undang atau pembuatan undang-undang baru sekalipun tidak akan mampu menandingi, ya, apabila kejadian persatuan dan kesatuan ini terjadi. Nggak akan mampu, Pak. Makanya kita katakan ini perlu dilakukan dalam langkah, ya, afirmatif, upaya yang lebih cepat lagi. Ini standing position semua fraksi, Pak. Nah, yang berkali-kali tadi ditekankan oleh Pak Sodik, Pak, memang apa bahayanya begitu ya? Kalau misalnya kayak HTI seperti itu sebenarnya apa yang diucapkan itu dari beberapa tahun yang lalu, dari sebelumnya sudah mengatakan yang sama. Tetapi mengapa baru kali ini dia anggap sangat mendesak dan harus cepat-cepat begitu? Inilah yang setelah dikatakan. Pilkada, begitu kan? Oh, kalau setelah pilkada itu jauh banget. Pemerintahan Jokowi ini tidak gampang begitu reaktifnya, dan pemerintahan ini juga tidak semata-mata menghadapkan kekuasaan itu suatu hal yang utama. Pada saat saya mau kasih contoh tadi bicaranya HTI. Pada saat kita kejadian HTI bukan saya ya. Ini hanya kita bicara HTI aja nih. Pada saat itu dasarnya sudah ada, Rahma. Ya, ini saya mau satu. Kemudian kewenangan pemerintah sudah terbit. Tapi apa? Pemerintah tidak bersikap. Sudah kita coba lagi datangi, hai HTI,
begini. Baik. Kalau Rahma mau lihat, ada begini Pak, buktinya Rahma. Ya, apa saja yang dikatakan, apakah ini mengganggu atau Baik. terkait dengan larangan pasal 59, terpenuhinya disambung larangan oleh pasal Pak berapa? Keis. Ya, jadi Ya, gini. jadi kalau- pertimbangannya begitu Silakan. matang sekali berdasarkan fakta, berdasarkan data dan bukti-bukti saksi, serta apa utamanya? Telah berkoordinasi Nah, dengan segala kementerian terkait. urgensinya Ya, seperti ini itu. kalau Teroris. urgensinya. Rahmat, coba kita lihat ya. Ini urgensinya. Jadi Ya. begini, bahwa ada satu teori. Teorinya itu dalam teori kuwatut taghyir, the power of change. Bagaimana kekuatan untuk merubah. Itu ada 7 gradasinya. Yang pertama adalah al-mufakkir huwa sani'ul afkar. Kalau hanya itu ide dihasilkan oleh pemikir, katakan Hadratus Syekh pemikir, salah satunya pemikir untuk bagaimana mendirikan republik ini berdasarkan Pancasila, atau Taqiyuddin An-Nabhani, itu pemikir bagaimana membuat negara model khilafah. Ketika lagi model begini, itu belum apa-apa karena baru ide-ide. Ide-ide wal afkar itu tusabbibut tafkir. Ide-ide itu akan membuat orang berpikir, oh ini cocok, ini tidak, ini sesuai apa tidak, ini pas di negara ini atau tidak. Berpikir, itu gradasi kedua. Yang ketiga, watafkir yusabbibut tarkis. Berpikir akan fokus, oh ini bagus, maka saya akan perjuangkan ini. Yusabbibut tarkis. Nah kalau sudah fokus memperjuangkan itu, wal aha watarkis yusabibul ahasis. Fokus akan membuat rasa, perasaan, passion. Oh, memang tepat ini. Negara Pancasila adalah untuk bangsa Indonesia tepat. Negara khilafah di sana misalnya, passionnya itu yang khilafah, memang passionnya adalah sudah khilafah. Ya memang begitu. Nah kalau sudah al-ahasis tusabibu as-suluk, perilakunya apa? Sudah menyampaikan kemarin ini bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajarannya dia, bahwa negara Pancasila sudah tidak sesuai dengan ajarannya dia. Itu saya lihat, saya baca di websitenya bahwa negara Pancasila tidak mengikuti baiat ini. Lah itu satu lagi. Karena itu sudah suluk, itu sudah nyampe ke gradasi ke-6. Satu lagi apa? As-suluk yusabbibu an-nata'ij. Perilaku-perilaku itu yang sudah mengumpulkan orang, mendemonstrasikan paham-pahamnya, tinggal satu, natijah, hasil. Nah kalau mereka sudah berhasil, negara Pancasila sudah habis. Sudah hilang negara Jadi, Pancasila. Saya bicara itu. Nah, Baik, silakan nih, ketika ganti demikian, Pak Sodik. kalau Kita ketika cermati, nunggu ya. hasil, ya sampai begitu. Terlambat nanti, Kita silakan. cermati ya apa yang diatur oleh undang-undang ini, Pak. Bukan hanya urusan Pancasila, Pak. Pancasila kita setuju, Pak. Kita harus jaga dan kita akan terdepan, Pak, menjaga Pancasila, ya kan? Tapi lihat pasal-pasalnya, Pak. Yang mana Pak? Yang pasal yang Soal mana? yang dilarang, Pak. Coba Bapak buka pasal berapa? Pasal 60, Pak. Coba, Dilarang yang mana? itu. Soal kesamaan ini. Ada 2 ormas, beda ini, Pak. Beda hanya mirip lambang. Saya bisa Pak RT kita buka. Pak ya kan? Sodik, Anda legislator. Kasih tahu rakyat yang benar. Oh, Pasal iya. 60 tidak ada perubahan dengan yang lama, Pak, hanya oke, tukar tempat, kita Pak. buka, Pak. Kita buka Tidak ada larangan- perubahan. Kita buka larang-larangannya. Iya, Kita tidak ada buka, perubahan. Pak, Kita khusus buka pasal larangannya, larangan, Pak. Iya, Yang silakan. diatur oleh pemerintah. Oke, Anda kita ubah buka. yang mana di situ? Buka larangannya, Iya, Pak. saya belum buka buka itu, saja, Pak. Buka Pak. saja. Soal penistaan agama, soal ada Iya, kesamaan sama Pak. lambang. Di 17 yang Pak, 2014 juga sudah. Jadi yang diatur bukan soal perlawanan terhadap Pancasila saja. Bukan, sama persis, Pak. Gini, Bapak Pak. tidak boleh bohong, Pak. Sama bukan, persis, bukan, Pak. bukan. Pemerintah Tidak ada perbedaan di situ, Pak. Nggak, Saya artinya tidak mengatakan perbedaan. Yang diatur oleh Perpu ini, Pak, ya, bukan hanya ketika soal melawan Pancasila, Pak. Iya. Ya, soal penistaan Iya. agama, soal perbedaan lambang antara dua ini. Iya. Pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk memutuskan. Pertanyaannya, apakah Pak penistaan atau Sodik, tidak, Pak ya. Sodik, pertanyaannya di undang-undang yang lama hal itu sudah diatur tanpa Ya. kita rubah, Bapak Pak. buka, Bapak buka, Saya yang Pak. mau buka, Iya. makanya. Coba Buka, silakan Pak, buka. ya, dibuka. tapi di undang-undang yang lama kan pengadilan, Pak. Undang-undang yang Bukan, baru. itu lain hal, Satu itu Pak. lain Saya hal. ingin bicara Ini kan satu- pernyataan Pak Sodik satu ingin seolah-olah ada bicara- perubahan. Satu ingin bicara wilayahnya. Tidak ada Bukan perubahan, wilayah Pak. Pancasila saja, Iya. tapi banyak Nggak ada wilayah yang perubahan, diatur Pak oleh
Dik. Mbak Rama. Baik, Itu hanya silakan, dugaan. silakan. Satu lagi tadi Anda harus ngomong yang benar dong, Pak. soal ini Iya. Pak, soal HTI sekarang, Iya. ya kan? Coba kita lihat Pak dengan jujur. Sebelum dan sesudah, apakah ada perubahan situasi? Misalnya ketika HTI sebelum dibubarkan, situasinya sangat amat gawat merongrong Pancasila. Setelah dibubarkan, jadi tenang. Kan tidak, ya nggak? Artinya apa? Artinya untuk manuver-manuver ormas semacam itu bisa lewat pengadilan, kok ya nggak? Kalau misalnya HTI sudah angkat senjata, gitu Pak ya, wah, itu bisa lewat pengadilan, baru bubarkan. Ini kan edukasi. Ya Kita jujur aja, Pak. kalau Iya. Mbak Rama. Artinya apa? Mbak Rama, Artinya saya bisa mengatakan menunggu gini. pengadilan. Yang Artinya jadi- bisa menunggu pengadilan. Bukannya diperbolehkan. Jadi masalahnya jangan gini, jangan Boleh Didi digeser ngomongnya perdebatannya begitu. tentang Tidak untuk Pancasila dan kemaslahatan. sebagainya. Kalau itu kita sudah final. Yang jadi masalah adalah proseduralnya. Yang jadi masalahnya ada potensi abuse of power-nya. Coba Anda bayangkan kalau kita hanya ingin membubarkan HTI, tapi kemudian menggunakan perangkat yang juga berpotensi mengganggu dan potensi abuse of power tadi, dan ini bisa membubarkan siapapun dengan subjektivitas penguasa. Nah, itu yang paling berbahaya. Baik, dan itu yang paling kita kita akan takuti. kita bahas Jangan lagi. takut loh, yang khawatir dengan ini ya, dan yang protes dengan undang-undang yang dibuat kemarin itu, yang disahkan kemarin itu, Perpu yang disahkan kemarin itu teman-teman pro demokrasi, LBH, teman-teman kontra, Ya, segala macam. tentunya dengan undang-undang ini bukan Karena hanya bukan tentang HTI ideologi. saja ya, Pak ya. Bukan tentang Kita akan ideologi. membahasnya lagi bisa setelah pesan-pesan berikut ini.